Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desi Marisanti Perdidi SPD MSI selaku pembimbing saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Ibrahim STP selaku mentor saya. Kemudian yang saya hormati kepada para Bapak dan Ibu penguji sekalian. Izinkan saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Optimalisasi pelayanan perawatan pada pasien penyakit menular melalui udara di Puskesmas Jubo, yang disusun oleh saya sendiri, Zubaili AMDK, Jabatan Perawat Terampil Unit Kerja di Puskesmas Jubo, dan merupakan anggota Laksar CPNS 2023 Angkatan 6 Kelompok 4. Latar belakang: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas intervensi politik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyakit yang menular melalui udara antara lain adalah infeksi saluran pernapasan yang biasa disebut dengan ISPA, TB paru, pneumonia, dan coronavirus drainase. Organisme yang menyebabkan ISPA, TB paru, dan pneumonia paling sering ditularkan melalui droplet saat seseorang penderita penyakit batuk dan bersin. Droplet dari sekresi kecil dan besar kemudian tersembur ke udara dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga bisa terkontaminasi melalui kontak dengan tangan, sapu tangan atau tisu yang sudah dipakai ataupun benda lain yang bersentuhan dengan sekret tersebut. Adapun tujuan dan manfaat. 1. Tujuan umum: mampu menerapkan nilai-nilai ASN yang berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan tugas sebagai perawat terampil di Puskesmas Jubo. Kemudian tujuan khusus: 1. Mampu mengaktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular melalui udara dan meminimalisir penularannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Jubo. Adapun manfaat: 1. Manfaat bagi individu untuk menambah pengetahuan tentang nilai-nilai dasar ASN, iaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan akronim berakhlak serta dapat menerapkan nilai-nilai tersebut pada diri peserta. Kemudian bagi organisasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program serta membantu mengoptimalisasi kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Puskesmas Jubo sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan moto Puskesmas Jubo. Kemudian bagi masyarakat, melalui kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat mengurangi penularan penyakit melalui udara bagi masyarakat di lingkungan Puskesmas Jubo. Profil Puskesmas Jubo. Di samping dapat kita lihat bentuk daripada Puskesmas Jubo. Puskesmas Jubo merupakan salah satu puskesmas yang terletak di Kabupaten Pidijaya. Wilayah kerja Puskesmas Jubo terletak di Gampong Kayajato, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, yang berjarak kurang lebih 6 km dari Jalan Medan Banda Aceh dengan luas wilayah 3.391 km2 dan jumlah penduduk 6.239 jiwa. Visi, misi, tata nilai, dan moto Puskesmas Jubo. 1. Visi Puskesmas Jubo: menjadikan fasilitas pelayanan kesehatan yang prima dan mandiri menuju masyarakat yang sehat. 2. Misi Puskesmas Jubo yaitu 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima. 2. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. 3. Meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat.
4. Meningkatkan mutu keterjangkauan pelayanan kesihatan. Tata nilai Puskesmas Tubuh iaitu C. Cepat dalam bekerja dan melayani masyarakat dengan sigap dan segera. Kemudian U. Unggul dalam memberikan pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung. Kemudian iaitu B. Memperhatikan dan memelihara kebersihan kerapian baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan kerja. Kemudian O. Orientasi pelayanan iaitu berorientasi pada keselamatan pasien dan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang kami berikan. Adapun moto Puskesmas Tubuh, kesehatan anda, kepuasan kami. Struktur organisasi Puskesmas Tubuh dapat kita lihat pada gambar berikut. Puskesmas Tubuh yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas iaitu Bapak Ibrahim STP, kemudian di bawahnya ada tata usaha yang membidangi kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan sistem organisasi. Nilai-nilai berakhlak yang pertama, berorientasi pelayanan iaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian yang kedua, akuntabel, bertanggungjawab atas tugas yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang keenam, adaptif, berinovasi dan antusias dalam pergerakan menghadapi perubahan. Kemudian yang ketujuh, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergi. Identifikasi isu. 1. Belum optimalnya pelayanan perawatan pada pasien penyakit menular melalui udara di Puskesmas Tubuh. Yang kedua, belum optimalnya perawatan luka di UGD Puskesmas Tubuh. Yang ketiga, belum optimalnya pengisian info konsen pada pasien di UGD Puskesmas Tubuh. Analisis yang dilakukan oleh pembuat proposal yaitu pertama, melakukan analisis isu menggunakan AKPK, yaitu belum optimalnya pelayanan perawatan pada pasien menular melalui udara di Puskesmas Tubuh, kemudian belum optimalnya pelayanan perawatan di UGD Puskesmas Tubuh, kemudian belum optimalnya pengisian info konsen pada pasien di UGD Puskesmas Tubuh. Penetapan core isu menggunakan USG, yaitu belum optimalnya pelayanan perawatan pada pasien menular melalui udara di Puskesmas Tubuh, kemudian belum optimalnya pelayanan luka di UGD Puskesmas Tubuh, belum optimalnya pengisian info konsen atau persetujuan tindakan pada pasien di UGD Puskesmas Tubuh. Menurut hasil USG dan kriteria hasil yang diperoleh, maka total skor yang pertama yaitu 14 jatuh pada belum optimalnya pelayanan perawatan pada pasien menular melalui udara di Puskesmas Tubuh. Analisis faktor penyebab masalah dilakukan menggunakan fishbone, yaitu yang pertama, manusia, kurangnya sosialisasi dan penjelasan kepada tenaga kesihatan dan masyarakat tentang penyakit menular melalui udara dan tata cara etika batuk dan bersin yang benar. Kemudian skill, kurangnya media informasi tentang penyakit-penyakit menular melalui udara dan teknik etika batuk dan bersin yang benar. Kemudian lingkungan, kebiasaan batuk dan bersin sembarangan di Puskesmas Tubuh. Kemudian sistem, belum tersedianya operasional pelayanan pada pasien penyakit menular melalui udara. Maka terjadilah masalah belum optimalnya pelayanan perawatan pada pasien penyakit menular melalui udara di Puskesmas Tubuh. Rancangan aktualisasi isu yang diangkat berdasarkan analisis USG, yaitu belum optimalnya pelayanan perawatan pada pasien penyakit menular melalui udara di Puskesmas Tubuh. Gagasan pemecahan isu mengoptimalisasi pelayanan perawatan pada pasien penyakit menular melalui udara di Puskesmas Tubuh. Judul yang diangkat yaitu optimalisasi pelayanan perawatan pada pasien penyakit menular melalui udara di Puskesmas Tubuh. Aktualisasi yang akan dilakukan: 1. Membuat media informasi berupa poster dan video tentang etika batuk dan bersin yang benar. Kemudian yang kedua, membuat standar operasional prosedur pelayanan pada pasien penyakit menular melalui udara. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi pada tenaga kesihatan tentang penyakit menular melalui udara dan teknik etika batuk dan bersin yang benar.
Kemudian yang keempat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit yang menular melalui udara dan teknik etika batuk dan bersin yang benar. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi. Kegiatan yang pertama iaitu membuat media informasi berupa poster dan video tentang etika batuk dan bersin yang benar. Adapun kegiatan yang direncanakan pada 9 Mei sampai dengan 13 Mei 2023. Tahap kegiatan yang dilakukan, yang pertama, mencari bahan referensi tentang etika batuk dan bersin yang benar. Yang kedua, membuat konsep dan isi iaitu berupa konsep poster dan video tentang etika batuk dan bersin. Kemudian yang ketiga, mencetak dan mempublikasikan poster dan video etika batuk dan bersin. Adapun output yang dihasilkan, yang pertama bahan referensi, yang kedua konsep isi, yang ketiga poster dan video, yang keempat dokumentasi. Adapun keterikatan nilai ASN, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif dan kolaboratif. Yang dihasilkan yaitu sesuai dengan yang diharapkan visi Puskesmas. Kegiatan yang kedua yaitu membuat standar operasional prosedur pelayanan pada pasien penyakit menular melalui udara yang direncanakan pada tanggal 15 Mei sampai dengan 20 Mei dan dilanjutkan tanggal 22 Mei sampai dengan 27 Mei. Adapun tahap kegiatan, yang pertama mencari dan mengumpulkan bahan referensi SOP, yang kedua membuat draft SOP pelayanan penyakit menular melalui udara, yang ketiga finalisasi dan publikasi SOP. Adapun output yang dihasilkan, 1. Bahan referensi, 2. Draft SOP, 3. SOP tersalurkan, 4. Dokumentasi. Adapun keterikatan nilai ASN, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif demi terwujudnya visi Puskesmas yaitu memberikan pelayanan kesihatan prima kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi pada tenaga kesihatan tentang penyakit menular melalui udara dan teknik etika batuk dan bersin yang benar. Rencana kegiatan dilakukan pada 29 Mei sampai dengan 3 Juni 2023, dilanjutkan dengan 5 Juni sampai dengan 10 Juni 2023. Adapun tahap kegiatan, yang pertama membuat draft daftar hadir, yang kedua melakukan pretest dan post-test, yang ketiga melakukan tanya jawab. Adapun output yang dihasilkan, yang pertama lembar daftar hadir, yang kedua soal pretest dan post-test, yang ketiga notulensi, kemudian yang keempat dokumentasi. Keterikatan nilai ASN, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif demi terwujudnya visi Puskesmas yaitu meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Adapun kegiatan yang keempat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit menular melalui udara dan teknik etika batuk dan bersin yang benar yang direncanakan pada tanggal 12 Juni sampai dengan 17 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan 19 Juni sampai dengan 24 Juni 2023. Adapun tahap kegiatan, 1. Membuat surat pemberitahuan dan daftar hadir. Kemudian yang kedua, membuat kuesioner. Yang ketiga, mempraktikkan etika batuk dan bersin yang benar. Output yang dihasilkan, yang pertama lembar daftar hadir, yang kedua kuesioner, yang ketiga praktek etika batuk dan bersin yang benar, kemudian yang keempat dokumentasi. Adapun keterikatan nilai ASN, yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif demi terwujudnya visi Puskesmas yaitu meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi yang direncanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 30 Juni 2023. Adapun tahap kegiatan, yang pertama menginput dan mengolah data, yang kedua membuat laporan evaluasi, yang ketiga membuat video testimoni. Adapun output yang dihasilkan, 1. Data terinput, 2. Laporan evaluasi, 3. Video testimoni, 4. Dokumentasi. Keterikatan nilai-nilai ASN, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten dan kolaboratif demi terwujudnya visi Puskesmas meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Aktualisasi dapat kita lihat pada gambar berikut. Hanya sekian penyampaian dan pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.